tetapi kita bisa jaga kita punya istiqamah. Misalnya apa? Ini mau dapat rezeki banyak, tetapi misalkan kita sudah ada panggilan salat, untuk menjaga istiqamah kita pending ini tidak apa-apa. Pak, pending dulu saya. Jamaah majelis ta'lim daripada Masjid Awal Fathul Mubin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di tempat ini dengan tidak kurang apapun. Allah berikan kita rahmat, Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, usia yang panjang. InsyaAllah kita akan laksanakan kewajiban beribadah kepada Allah, dan salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, syuhada dan salihin. InsyaAllah jejak-jejak langkah mereka dapat kita mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Saya mengambil tema al-istiqamah di dalam melaksanakan kewajiban daripada ibadah kepada Allah atau menjalankan Islam. Adalah salah satu syarat ialah istiqamah. Sebelum saya memasuki pada istiqamah, saya ingin membarengi dengan ghira lid-din. Ghira menurut Imam Al-Ghazali adalah kecemburuan, cemburu terhadap agama. Seseorang mukmin perlu memiliki sifat kecemburuan terhadap agama. Ghira ini ada berbarengan dengan istiqamah. Tidak bisa dipisahkan antara ghira dan teguh pendirian. Kita kalau dengan artian cemburu, maka tentu kita tidak terlepas daripada kecemburuan yang tidak pada dasarnya. Seorang istri cemburu terhadap suaminya, seorang suami cemburu terhadap istrinya, itu tidak termasuk kalau dia cemburu yang dikenal dengan cemburu buta. Tetapi cemburu karena lillah wa fillah adalah wajib bagi seorang mukmin di dalam rumah tangganya, di dalam pergaulannya, dia wajib cemburu. Ghira ini harus berjalan. Tetapi ada syarat-syarat orang bisa hilang daripada ghira lid-din. Hilangnya ghira lid-din artinya kecemburuan adalah terutama adalah makanan. Di dalam dirinya masuk makanan yang tidak halal, apalagi masuk makanan yang kita tidak ketahui kehalalannya. Ini dapat mengurangi ghira lid-din. Kita dilarang untuk memakan barang yang haram, kita sudah tahu, tetapi pengawasan kita kurang. Maka ada satu strategi umat Islam ini, tidak perlu dia tinggalkan agamanya, tetapi hilang ghira lid-din itu sudah cukup. Agama kita dihina, umat ini
tidak diperhatikan, tidak ada kecemburuan sama sekali. Penyebabnya adalah kita menjaga makanan yang halal. Coba kita lihat bahwa daripada menjaga barang yang halal ini akan mempengaruhi daripada ghira lid-din. Seorang suami wajib dia menjaga, ada ghira lid-din, dia jaga keluarganya, dia jaga istri anaknya, dia jaga kehidupan mereka, ibadah mereka. Itu penting karena dia ada ghira. Ini yang perlu kita barengan dengan istiqamah. Seorang suami dia menjadi satu pimpinan, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa suami itu adalah pemimpin di rumah tangga, dan dia akan ditanya mas'ulun an ra'iyah, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyah. Nah, kalau dia tidak memiliki ghirah, pasti dia akan tidak menjaga keluarganya. Fenomena yang ada, banyak anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, itu karena orang tua. Apalagi ada ancaman Al-Quran, qu anfusakum wa alaikum nara, jagalah keluarga, dirimu dan keluarga dari azab neraka. Allah subhanahu wa ta'ala memperingati ini dia agar ada kecemburuan terhadap agama, terhadap keluarga kita. Dibandingkan dengan istiqamah, ini sebenarnya dua sisi mata uang. Ini tidak boleh dipisahkan. Istiqamah adalah teguh pendirian. Sebagaimana yang saya bacakan ayat tadi, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Allah adalah Tuhannya, tsumma istaqamu, setelah itu dia apa? Dia istiqamah, dia teguh pendirian. Istiqamah untuk apa? Istiqamah untuk dia jaga salatnya, istiqamah untuk dia jaga puasanya apabila saat Ramadan, dia jaga zakatnya, dia jaga sedekahnya. Istiqamah untuk apa? Untuk dia taat kepada kedua ibu bapaknya. Istiqamah. Dia jaga keluarganya, dia jaga salat dari dirinya, istrinya, keluarganya. Istiqamah itu istiqamah, teguh pendirian untuk lil ibadah, untuk menjalankan ibadah, untuk menjalankan dinul Islam. Istiqamah untuk apa? Istiqamah untuk dia hormati jiran tetangganya, untuk dia berakhlakul karimah. Sehingga orang yang paling baik itu, dia katakan kalau orang itu dia melaksanakan dosa, dia melaksanakan kesalahan, umat Nabi Muhammad atau Bani Adam ini, dia tidak pernah lepas daripada dosa. Sehingga dia katakan kullu Bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun.
Semua anak Adam ini tidak terlepas daripada dosa, tetapi sebaik-baiknya di Adam ini yang berdosa, dia tawabun, dia tobat. Maka ketika dia tobat, ittabi as-sayyi'at, kata Rasulullah, ittabi sayyi'at ya sayyi'atul hasanah tamhuha. Wa khaliqin nasi bi khuluqil hasan. Dia katakan bahwa ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Ketika dia sudah salah, astagfirullah, dia istighfar, sudah perbuatan baik. Berikut apa? Dia ikuti dengan kebaikan. Sudah dia minta ampun, ittabi sayyi'atil hasanah, dia punya kejelekan, dia ikuti dengan kebaikan. Dan ketika itu, wa khaliqin nasi bi khuluqil hasan, dan dia pergauli manusia ini dengan akhlak yang baik. Ini yang dikenal dengan istiqamah. Kalau orang itu mampu, dia ghirah lidin, dia jaga keluarganya, dia jaga ibadahnya, maka insya Allah pesan Al-Quran, kalau dia mau pisah dengan Allah, tatanazzal alaihil malaika, akan turun malaikat. Ini orang-orang yang istiqamah ini jaminannya Al-Quran, Masya Allah. Tatanazzal alaihil malaika, akan turun malaikat kepadanya. Allah takhafu, yang menyampaikan kepadanya, tidak perlu engkau takut. Takut apa? Takut ketika dia akan tinggalkan dunia ini dan dia akan berpindah kepada satu tempat yang dia tidak tahu. Alam barzah itu gaib. Bagaimana dia mau bayangkan alam barzah itu pintu gerbangnya kuburan. Dan alam, kalau dikatakan alam dunia, pasti kita sudah tahu alam dunia ini alam yang besar, luas. Maka alam barzah juga dia alam, berarti besar. Kita tidak bisa lihat 1 kali 2 meter itu dia, itulah pintu gerbangnya untuk memasuki alam barzah. Kalau kita di dalam rahim ibu, kita tenang. 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 menit, 9 detik Allah takdirkan kita lahir. Ketika kita lahir, kita menangis. Ketika kita menangis, itu kenapa? Yang pertama, kita sayang tempat kita sudah nyaman. Di rahim ibu tidak ada gerak, tidak ada apa, enak. Asupan makanan dari ibu kita, senang dia. Tetapi ketika dia keluar, dia menangis. Ketika dia menangis, dia khawatir, apa tempat yang saya akan masuki ini, dia apakah sama dengan tempat yang nyaman tadi rahim itu? Ternyata Allah mulai, begitu dia lahir, Allah berikan dia pendengaran. Sehingga itu ketika anak yang lahir itu langsung diazan. Awal pertama dia mendengar itu adalah kalimat Allah. Maka diazan dia. Kenapa? Supaya dia bisa meresap, menjiwai kalimat thayyibah, kalimat Allah itu. Apa sebab? Sebab pertama kali Allah buka adalah pendengaran. Setelah pendengaran, 40 hari pandangan. Ketika pandangan,
dia bilang, Masya Allah, ternyata dunia ini lebih baik daripada tempat saya punya ibu. Mulai dia lihat bayi itu mulai senyum, Masya Allah, sampai dia balita, sampai dia remaja, sampai mulai dia dewasa. Kalau bicara mati, mau tinggalkan dunia ini, dia takut. Kenapa? Karena dia sudah nyaman di dunia. Nyaman. Tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan berpindah alam. Maka itulah ayat Al-Quran. Orang-orang yang melaksanakan ibadah, istiqamah, ada ghira liddin, dia ajarkan, dia jaga keluarganya, terutama dia jaga salat mereka, dia didik anaknya dari apa yang diikuti oleh, apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana membina anak untuk agar dia tergolong dari anak musallin. Dia dididik daripada ikut teori Nabi, muru auladakum bisalah idza sab'a sana fadribu idza asyara. Suruhlah anak-anak kalian untuk dia melaksanakan salat pada usia 7 tahun, fadribu idza asyara. Cambuklah dia kalau dia tidak mau salat pada usia 10 tahun. Ini pembinaan yang menurut teori Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar anak itu dia awas, dia jaga, dididik dia. 3 tahun, 7 sampai 7. Kalau orang tidak mengikuti teori Rasulullah ini, maka bersiaplah untuk kecewa. Lewat dari 10 tahun, bukan orang tua yang akan cambuk dia, tapi dia akan berbalik cambuk orang tuanya. Terus ada yang bertanya, Ustaz, hati-hati cambuk anak. Kenapa? Itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Ustaz akan kena hukuman undang-undang KDRT. Hukuman ya, hukumannya 5 tahun. Saya katakan bahwa undang-undang ini terlambat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan haram memukul anak di muka, jangan kena mata, mengganggu penglihatannya. Haram memukul anak di muka, jangan kena telinga, mengganggu pendengarannya. Haram memukul anak di kepala, di muka, jangan kena kepala, mengganggu pemikirannya. Haram memukul anak di badan. Sudah semua Rasulullah dia begini. Terus yang halal di mana? Tentu kita tahu, sama-sama kan tahu. Kalau mau pukul anak itu di betis. Pakai apa? Balak 57. Tidak. Pakai rotan yang kecil. Untuk apa? Untuk kasih pecah-pecah betisnya, kasih berdarah-darah. Tidak, Rasulullah tidak suruh itu. Cuman untuk kasih kena pedisnya. Terus mendidik anak ini juga ada teori Rasul. Apa teori Rasulullah? Teori Rasulullah, jangan keluar dari mulut itu kebun binatang. Setiap sumpah serapah daripada orang tua itu akan mempengaruhi anak dan itu menjadi doa. Jangan keluar kata-kata yang jelek. Berikut apa? Untuk mendidik anak, ketika kita beri dia rotan, beri dia hukuman karena dia tidak salah pada dia usia 10 tahun, maka keluarkanlah kata-kata yang baik. Ya nak, insya Allah engkau jadi ulama nak. Sambil dipukul baca ta'awuz.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Agar apa? Agar mempan. Sedikit saja dia sudah rasa pedis dan dia rasa takut. Kenapa? Karena setan yang ada dirinya terbang lari. Banyak orang tua dengan kekerasan yang dia buat sama anaknya tidak akan tobat, bahkan anaknya jadi kabal. Coba kita lihat, orang tua memukul anak dengan emosinya tidak akan mempan di hatinya, maka anak itu tambah kabal. Bahkan dia bilang, saya gantung kau. Kenapa? Karena waktu dia tidak ikut teori Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarkan ini dengan doa. Nah, kau jadi ulama, nah, jangan tinggalkan salat, nah, masya Allah, nah, keluarkan doa itu. Karena doa daripada orang tua mustajab buat anak. Dan insya Allah dia akan tergolong anak-anak yang musallin. Tapi kalau kita lewat daripada umur ini, maka jangan kita harap anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Jangan harap akan menjadi anak yang pegang salatnya. Padahal apa? Kewajiban orang tua sampai anak itu dewasa atau dia berumah tangga baru stop ditanya dia untuk salat. Tetapi selama itu kita tanya dia untuk apa, dia sudah salat belum. Kalau anak pulang dari SD umur 12 tahun, pulang dari sekolah, jangan ditanya kalau dia sudah makan, karena kalau dia lapar pasti dia cari makan. Tapi tanya, sudah salat zuhur nak? Salat dulu ditanya. Seterusnya, karena orang tua akan mendapatkan pahala yang paling besar ketika anaknya dididik dengan baik sampai dia kenal Allah, dia jadi orang yang baik. Maka ada orang yang memiliki anak dua perempuan bintani, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Dua anak perempuannya dia didik dengan baik, dia jadikan anak ini saleh dan dia kawinkan, maka insya Allah dakhalal jannah, masuk surga orang tuanya. Sampai sahabat-sahabat bilang, kalau saya punya anak cuma satu ya Rasulullah, satu pun tidak apa. Sampai begitu Rasulullah jaminkan untuk kita mendidik anak. Maka yang saya sampaikan kembali lagi, kita takut untuk berpindah alam ini karena kita tidak tahu di sana. La takhaf, kata Allah, tidak usah engkau takut dengan engkau akan masuk, kau berpindah alam, dan kau takut. Wala tahzan. Ayat ini menyatakan, dan jangan engkau bersedih untuk kau tinggalkan kau punya orang yang engkau cintai, istri, anakmu, suami dan keluargamu. Jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Ini jaminan kepada orang-orang yang istiqamah dalam menjalankan dinul Islam. Setelah itu apa lagi? Allah katakan, fabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dia suruh lagi kepada malaikat, sampaikan kabar gembira kepada mereka dengan surga yang aku janjikan. Subhanallah. Ini satu hal yang perlu kita bisa resapi, dan insya Allah bisa kita melaksanakan apa yang menjadi tuntunan Allah, sehingga kita akan bergembira. Orang di akhir ayat, kalau dia orang baik, dia senyum. Kenapa? Karena apa yang jaminan malaikat, apa yang disampaikan oleh malaikat melalui ayat ini sudah jelas dia terima, dan tempatnya dia lihat. Maka dalam hadis qudsi yang saya bawakan tadi, bahwa
Ya ibadi, ini hadis qudsi yang disampaikan karena Rasulullah dididik oleh Allah, maka dia berikan nasihat kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah menyampaikan kepada kita juga umatnya, ya ibadi wal ambati tafarraqu ya ibadati, dekati aku untuk beribadah kepadaku, amla galbaka ghinan, nanti akan aku isi hati kalian kaya. Wa amla yadaika rizqan, dan tanganmu dengan rizki. La taba'an anni, jangan jauhi aku. Amla galbaka faqran, nanti akan aku isi hati kalian sumpah, susah. Wa yadaika suklan, dan tanganmu dengan kerepotan. Kalau kita mengambil daripada iktibar daripada hadis qudsi ini, maka orang yang dekat dengan Allah, walaupun dia tinggal di rumah yang sederhana, dia juga mungkin dia seorang pedagang kecil, mungkin dia nelayan kecil atau petani kecil, tetapi dia dekat dengan Allah, dia punya hati tenang, walaupun dia punya hidup sangat sederhana. Kalau dia mau tidur, dia tidur pulas tanpa ada beban. Dan rezekinya wayadaika rizqan, dan tangannya dengan rezeki. Orang yang begitu sederhana, apa yang dia punya hajat Allah penuhi. Bahkan mungkin di tetangga tidak berpikir, tidak masuk di akal, orang sederhana ini bisa menyekolahkan anaknya menjadi sarjana, berkah rezekinya. Berbanding dengan orang yang jauh dari Allah, dia tinggal di rumah gedongan, mobilnya berjejer-jejer, uangnya banyak berlipat-lipat, tetapi dia jauh dari Allah, salat pun tidak, semua ibadah dia tinggalkan. Disitulah dia punya hati sumpah, kalau mau tidur dia tidur ketakutan. Kalau dia belum minum pil tidur, dia tidak bisa tidur. Gelisah hidupnya. Dia takut jangan-jangan saya nanti dibunuh dan dirampok harta saya. Tidak tenang hidupnya. Wa yadaika suklan, dan tangannya dengan kerepotan. Artinya apa? Artinya dia turun pagi, anaknya masih tidur, dia pulang, anaknya sudah tidur. Dia meeting sana, rapat sini, dia urus hartanya atau bisnisnya. Dia tidak tahu bahwa hartanya telah memperbudak dia karena dia jauh dari Allah, sehingga keluarganya berantakan. Saya kira inilah satu fenomena yang insya Allah ketika kita beribadah, Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, Allah berikan kita rezeki yang berkah dan usia yang panjang berkah, dan insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah insya Allah. Amin ya rabbal alamin.